semuanya, selamat pagi, siang, malam, sore, maupun kapanpun dan dimanapun kalian berada. Di sini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan sesuatu tentang fisika, yaitu yang berhubungan dengan materi kami. Sebelumnya perkenalkan, di sini kami kelompok 5 ada saya Raffi Maulana sebagai moderator kalian, dan di sebelah saya ada Laila Fadria, dan sebelahnya lagi ada Titi Paulani dan Dini Maulidina dan juga Krisna. Sekian dari perkenalan kami. Berikutnya akan masuk ke daerah penjelasan. Pemantulan cahaya adalah pembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan. Pemantulan cahaya dapat terjadi pada permukaan yang mengilap. Salah satu contoh permukaan yang dapat memantulkan cahaya adalah cermin. Hukum pemantulan cahaya dikemukakan oleh Snellius pada tahun 1591 sampai dengan 1626. Bunyi hukum pantulan cahaya sebagai berikut. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu sebuah benda diletakkan di antara dua buah cermin datar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sudut sebesar 45 derajat satu sama lain. Berapakah jumlah bayangan benda tersebut? Yang pertama-tama yang kita tulis adalah yang diketahuinya terlebih dahulu, yaitu tetanya sama dengan 45 derajat, yaitu sudutnya ini. Lalu yang ditanyakan adalah jumlah bayangan yang terbentuk dari hasil tersebut, yaitu N. Untuk menjawab hal ini, kita menggunakan rumus N sama dengan 360 dibagi dengan tetanya, yang dimana tetanya ini bernilai 45 derajat lalu dikurang dengan 1. Nah, jadi hasilnya itu adalah 8 dikurang 1, jadi N nya sama dengan 7. Jadi banyaknya bayangan yang terbentuk adalah 7 buah bayangan. Oh ya, di sini juga ada catatan penting yang mengatakan jika hasil pembagian merupakan bilangan desimal, maka sebelum atau sesudah dikurang dengan 1 harus dibulatkan ke bawah. Jadi anggapannya di sini ada 360 derajat dibagi dengan 45 derajat dikurang 1 sama dengan 7,2 kurang 1. Nah, berdasarkan catatan penting ini, maka setelah dikurangin yaitu 6,2, hasil N-nya ini akan dibulatkan ke bawah yaitu 6. Begitu ya teman-teman. Pembiasan cahaya atau refraksi. Pembiasan cahaya adalah membelokkan arah rambatan karena melewati bidang batas dua medium rambatan yang berbeda. Hukum pembiasan cahaya yang pertama, berkas sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, perbandingan antara sinus sudut datang dan sinus sudut bias adalah konstan. Rumus pembiasan cahaya. Sin sudut datang sinar dibagi sin sudut bias sinar sama dengan indeks medium bias 2 dibagi indeks medium bias 1 sama dengan indeks medium bias 2 terhadap medium 1. Beberapa hal penting dalam pembiasan cahaya adalah sebagai berikut. A. Sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. B. Sinar datang dari medium lebih rapat ke medium yang kurang rapat, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. C. Sinar datang tegak lurus, bidang batas tidak dibiaskan, tetapi diteruskan. Hubungan antara indeks bias dan cepat rambat cahaya adalah sebagai berikut. N1V1 sama dengan N2V2. N1 adalah indeks medium 1, N2 adalah indeks medium 2, V1 adalah cepat rambat cahaya pada medium 1, V2 adalah cepat rambat cahaya pada medium 2. Contoh soal yang kedua, yaitu cahaya merambat dari udara ke air. Bila cepat rambat cahaya di udara adalah 3 kali 108 meter per second dan indeks bias air adalah 4/3, maka tentukanlah cepat rambat cahaya di air. Seperti biasa, kita harus menulis yang diketahuinya terlebih dahulu dari soal ini agar mendapat informasi yang lebih akurat. Yang pertama, C
atau cepat rambat cahaya itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Lalu selanjutnya ada N air atau indeks bias air sama dengan 4/3. Lalu yang ditanyakan itu adalah cepat rambat cahaya di air, yaitu V air. Maka jawabannya adalah N air sama dengan C per V air, yang dimana rumus ini akan kita ubah menjadi V air sama dengan C per N air. Maka akan didapatkan nilai yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dibagi dengan 4/3, yaitu totalnya akan menjadi 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jadi cepat rambat cahaya dalam air ini adalah 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per second. Begitu teman-teman. 3. Penguraian cahaya dispersi. Spektrum cahaya diperoleh dengan penguraikan cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik. Salah satu caranya dengan mendispersikan cahaya putih, yaitu dengan melewatkannya pada sebuah prisma segitiga. Cahaya putih diarahkan ke prisma. Cahaya tersebut akan terurai menjadi cahaya berwarna merah, jingga, kuning, biru, nila, dan ungu. Cahaya-cahaya ini memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Makin besar indeks biasnya. Hal ini terbukti dengan cahaya ungu memiliki sudut deviasi paling besar. Salah satu contoh peristiwa dispersi cahaya adalah pelangi. Bisa dilihat pada gambar 4.7 menunjukkan geometri pembiasan pada prisma sehingga terbentuk penguraian cahaya polikromatik menjadi monokromatik. Berdasarkan hukum pembiasan, nilai N1 sama dengan 1 karena cahaya merambat dari udara sehingga diperoleh N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Dapat dilihat pada rumus berikut ini. Selisih sudut deviasi antar cahaya merah dengan cahaya ungu menyatakan sudut dispersi prisma dapat dituliskan sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari deviasi ini, yaitu di sini ada sinar polikromatik didatangkan pada prisma sama sisi dengan sudut datang di permukaan 1, yaitu 53 derajat. Indeks bias prisma untuk warna merah adalah 1,64 dan warna ungu adalah 1,67. Prisma berada di udara. Hitung dispersinya. Di sini kita dapat menyelesaikan deviasi itu melalui rumus beta sama dengan 60 derajat N1 sin 1 I1 sama dengan N2 sin R1, yang dimana 1 dikali sin 53 derajat sama dengan 1,64 sin R1. Maka akan didapatkan hasil yaitu 0,8 sama dengan 1,64 sin R1. Selanjutnya kita akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menjadikan sin R1 ini sama dengan 0,4878 menjadi R1 sama dengan 29,2 derajat. Maka betanya dapat kita rumuskan, beta sama dengan R1 ditambah I2, yang kalau kita substitusikan nilainya maka akan mendapat 60 derajat sama dengan 29,2 derajat ditambah I2. Untuk mencari I2 nya didapatkan I2 sama dengan 30,8 derajat. Selanjutnya N2 sin I2 sama dengan N1 sin R2. Maka jika kita substitusikan nilai yang telah kita dapatkan tadi, maka kita akan mendapatkan nilai 1,64 sin 30,8 derajat sama dengan 1 sin R2. Kalau kita substitusikan kembali, maka akan mendapatkan nilai 0,8398 sama dengan sin R2.
maka R2-nya sama dengan 57,1 derajat. Deviasi warna merah itu dirumuskan sebagai I1 tambah R2 dikurang beta. Masukkan nilai yang telah didapatkan tadi, maka akan mendapatkan 53 derajat ditambah 57,1 derajat dikurang 60 derajat, maka deviasi warna merah sama dengan 50,1 derajat. Masih belum selesai, kita harus mencari deviasi warna ungunya juga. Betanya tetap sama, yaitu 60 dengan rumus yang sama dan juga minim perbedaan. Cuman perbedaannya di sini adalah yang awalnya di sini 164 untuk sin R1-nya. Di sini kita akan memakai 1,67. Di mana mendapatkan 67 itu karena pada soal warna ungu sama dengan 1,67. Lanjut ke soal. 0,8 sama dengan 1,67 sin R1. Maka sin R1 adalah 479. Salah ucap. R1 sama dengan 28,6 derajat. Rumusnya sama seperti tadi. Beta sama dengan R1 tambah I2 sama dengan 60 derajat sama dengan 28,6 ditambah I2. Pindah ruas, maka akan menjadi I2 sama dengan 31,4 derajat. Rumusnya masih tetap sama seperti tadi dan kita substitusikan nilai yang telah kita dapatkan dengan persamaan yang telah ada di sini. Maka akan menjadi 1,67 sin 31,4 derajat sama dengan 1 sin R2. Maka itu akan menjadi 0,8701 sama dengan sin R2. Maka R2-nya adalah 60,5 derajat. Deviasi warna ungu itu adalah 53 derajat ditambah 60,5 derajat dikurang 60. Maka deviasi warna ungunya adalah 53,5 derajat. Masih belum selesai. Untuk mencari dispersinya, kita harus menggunakan deviasi ungu dan merahnya itu yang dikurangkan. Jadi dispersinya adalah 53,5 dikurang 50,1 derajat. Maka hasilnya adalah 3,4. Di sini juga diperlihatkan ilustrasinya bagaimana. Ini adalah deviasi warna merah dan ini adalah deviasi warna ungu. Dan yang ini, yang ungu ini adalah dispersinya. Semoga teman-teman bisa memahami contoh-contoh soal yang telah diberikan tadi dan juga semoga dapat membantu memahami untuk mempelajari materi ini. Sekian dan saya undur diri. Baik, sekian dari materi yang dapat kami jelaskan. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman semua dalam memahami materi kelas 11 ini. Sekian dari kami. Selamat siang, pagi, sore, dan malam. At Asra Abesal.